Saya merasa sedikit panik karena kuntilanak yang ada di belakang saya tadi sudah berada di samping, dekat kloset duduk. Dia sedang menunggu sesuatu, dan gak hanya itu. Saya tahu bahwa di atas shower tersebut ada sesuatu yang panjang sedang merayap di atas dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 608. Udah 608 aja. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu. Amin. Lancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Amin. Taps. Kita untuk mengawali episode hari ini sudah ada sebuah cerita dari teman Kliwon yang bernama Kristi. Halo Kak Bimo dan Kak Danu serta teman Kliwon semua. Salam kenal. Nama saya Kristi dan saya ingin membagi sedikit cerita pribadi yang bersinggungan dengan mereka. Jadi sekitar bulan Februari kemarin, saya bersama dengan kedua sahabat saya, sebut saja namanya Nur dan Rizky, merencanakan untuk pergi ke Jakarta sekedar refreshing karena kebetulan lagi libur kerja. Tiba saatnya hari yang dinantikan tersebut. Kami pergi menggunakan kereta api. Saat perjalanan menuju ke stasiun, saya merasa ada yang mengganjal di dalam hati. Seperti ada yang lupa gitu. Ternyata benar, ada yang ketinggalan, yaitu kalung rosario yang selalu saya pakai kemana-mana. Dalam hati saya sempat berucap, "Duh, ketinggalan lagi kalungnya. Mana lagi haid. Moga gak ada apa-apa deh." Ya, memang hari itu adalah hari kedua saya haid, yang mana lagi deras-derasnya. Singkat cerita, kami sampai di Jakarta. Niat hati kami bertiga ingin melakukan perjalanan pulang dan pergi, namun kami memutuskan untuk nginep di salah satu hotel di daerah Menteng. Karena kami berpikir masih ingin keliling kota dan tentu saja kami juga merasa lelah. Kami pesan hotel tersebut dari salah satu aplikasi dan kami isi jam check-in sekitar jam 10-an malam. Karena kami mikir kami bertiga akan datang terlambat dan masih pengen jalan-jalan. Ternyata kami sudah sampai di hotel itu sekitar jam 9 malam. Ketika saya turun dari taksi online tepat di depan pintu masuk, saya sudah merasa gak nyaman. Saya dan kedua sahabat saya pergi ke resepsionis buat check-in, dan beruntungnya bisa langsung dipakai tuh kamar tersebut. Setelah menyelesaikan administrasi, saya dan kedua sahabat saya pergi menuju kamar yang akan kita tempati malam ini. Sialnya, kamar yang kami tempati berada di paling ujung lorong. Setelah sampai di depan pintu, saya sedikit mematung dan merasakan hal yang gak enak. Selama kami berjalan dari arah lift ke arah kamar, saya mencoba untuk tidak membuka kontak batin dengan mereka. Jadi kebetulan saya diberikan gift dari Tuhan untuk bisa melihat mereka. Niat hati ingin beristirahat, namun rasanya tidak akan maksimal karena sudah merasakan kehadiran mereka. Saya berikan gambaran tentang denah kamar hotel tersebut ya. Ketika kami masuk, sudah bisa melihat kasur bertingkat yang akan kami gunakan. Di sebelah kanan pintu masuk ada wastafel dan cermin yang menghadap ke arah jendela kamar. Di samping wastafel ada kamar mandi, di mana ada kloset duduk dan shower. Di situ kami sepakat gantian buat bersih-bersih. Jadi urutan pertama yang mandi adalah Nur. Kemudian saya dan yang terakhir si Rizky. Nur yang penakut mencoba untuk mandi dengan pintu yang sedikit terbuka. Ketika Nur sudah selesai mandi, dia bilang, "Ti, cepat mandi, nanti keburu malam, lu kan lagi haid juga." Saya yang saat itu belum berniat mandi memilih mengulur waktu dan nyuruh Rizky buat bersih-bersih terlebih dahulu. Setelah Rizky selesai, tiba gantian saya yang mandi. Ketika saya masuk ke kamar mandi, saya langsung diserbu hawa gak enak.
Saat itu saya memutuskan untuk membersihkan dan mencuci bersih pembalut yang sudah digunakan terlebih dulu, kemudian lanjut mandi. Namun ketika saya membersihkan pembalut, darah yang ada di pembalut tersebut tercecer kemana-mana. Dan saya baru sadar sudah hampir 30 menit saya membersihkan sisa darah yang ada. Dan di saat itu pula saya merasakan di belakang saya sudah ada sosok kuntilanak berdiri tepat di belakang saya. Saya coba untuk tidak menghiraukan dan mencoba mandi. Di bawah guyuran air shower, saya membasuh semua badan dan keramas. Saat ingin membasuh semua busa yang ada di badan, saya merasa ada keanehan. Karena air yang berasal dari shower tersebut tiba-tiba mengeluarkan rambut-rambut kecil, membuat sekujur badan saya dipenuhi oleh rambut-rambut tersebut. Ketika saya coba untuk membersihkan rambut itu, tirai antara kloset duduk dan kamar mandi bergerak, seolah melilit kaki kanan saya. Untung segera saya tarik kaki kanan, padahal jarak antara kaki dan tirai tersebut sekitar 1-2 jengkal. Saya merasa sedikit panik, karena kuntilanak yang ada di belakang saya tadi sudah berada di samping, dekat kloset duduk. Dia sedang menunggu sesuatu. Dan gak hanya itu, saya tahu bahwa di atas shower tersebut ada sesuatu yang panjang sedang merayap di atas dinding. Buru-buru saya berpakaian dan siap untuk tidur, karena saya masih dengar suara Nur dan Rizky masih ngobrol. Namun ternyata mereka sudah tidur ketika saya keluar kamar mandi. Nur yang masih setengah sadar berkata, "Ti, pembalutnya dibuang kemana?" Saya jawab, "Di tong sampah bawah wastafel nih." Lalu dilanjut sama Nur pertanyaannya, "Bersih kan? Awas wangi, nanti ada yang hinggap." Saya langsung mengutuk Nur dalam hati. Kenapa harus bilang gitu sih? Kan gue udah diikutin dari tadi. Karena cukup menakutkan, saya coba untuk cuci muka di wastafel itu. Sialnya, ketika saya ngadep cermin, bukan pantulan diri saya yang saya lihat, melainkan wajah nenek tua yang sedang tersenyum menyeringai, menunjukkan gigi-giginya. Langsung tanpa basa-basi saya cuci muka asal-asalan. Dan ketika selesai saya ngecek HP, saya baru sadar bahwa udah jam 12 malam. Gak hanya itu, keanehan muncul ketika kami tidur. Sekitar jam 2 pagi, terdengar pintu kamar itu seperti ingin ada yang buka. Juga ada suara langkah kaki di sepanjang lorong. Saya kira hanya saya aja yang dengar. Ternyata Rizky yang tidur di kasur atas maksudnya, juga dengar suara itu. Paginya saya coba untuk memberitahukan kepada mereka, dan ketika itu pula mereka ngomong, ternyata mereka mengalami hal-hal aneh juga. Mulai dari Rizky yang menyangka saya dan Nur masih ngobrol subuh-subuh, Nur yang merasakan di bawah kasur kami itu ada yang ikut duduk dan nonton arah TV, serta kejadian di kamar mandi. Setelah kami saling cerita kejadian yang dialami masing-masing, kami memutuskan untuk check out, karena Nur dan Rizky ini mengejar pulang buat raweh hari pertama. Namun sebelumnya saya kembali mencuci pembalut lagi dan ingin menggantinya. Ketika sedang mencuci pembalut, tiba-tiba ada suara yang bisa saya dengar. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. "Terima kasih ya, saya suka darahnya." Oke kak, kira-kira itu sedikit cerita dari banyaknya cerita yang saya alami sendiri. Maaf ya kalau kepanjangan dan penulisannya kurang enak buat dibaca. Sehat dan sukses terus ya untuk PMK. Amin. Mbak Kristi. Dia dari mana ini ya? Liburannya ke Jakarta, bertiga, niatnya mau TikTok. Bogor gitu kali ya. Aduh. Hotel di daerah Menteng. Iya. Hotel Menteng emang gitu ya bang. Banyak yang
vibes-nya tuh masih antik gitu. iya bener, eksotis tapi hawa kolonialnya tuh berasa banget ya daerah sana tuh. Betul. Hotel-hotel di Menteng. Ya ini karena si Mbak Kristi ini juga sensitif ya, bisa melihat dan bisa berkomunikasi gitu. Jatuhnya dikasih makan ya sama darah ya. Kayak ngasih makan. Thank you ya, gitu kan ibaratnya di ending dikasih testimoni ya. Ada emoji. Iya ada emoji gini. Terima kasih. Thank bro. Padahal kan dia juga udah berusaha berusaha membersihkan apa yang disukai sama makhluk goib kan, menurut kepercayaan kita. Tapi tetap gitu masih diupayakan gitu, mengais-ngais sisa-sisa. Gue inget ceritanya Mas Bani yang di dapur. Yang di dapur ya benar. Di atas tong sampah tuh, yang bentuknya aneh, bentuknya tuh kayak karung katanya. Kayak karung ya. Kayak karung gitu. Lagi makan apa? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan nama gue Gifahri. Seperti tidak asing gue dengan nama ini. Gue berasal dari Bekasi. Gue pendengar baru. Kira-kira sudah 1 tahun gue dengar PMK. Gue biasa dengar PMK menjelang waktu pulang kerja soalnya. Di sini gue mau berbagi cerita horor tentang kejadian kesurupan nyokap gue sekitar 1 tahun yang terjadi di rumah orang tua gue. Rumah gue bertepatan dengan daerah perkampungan. Masih ada pepohonan yang lebat dengan ilalang juga masih ada di sekitar rumah gue. Walaupun sering dilakukan pembersihan secara berkala, namun masih aja ada kesan horor di lingkungan rumah gue. Langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berawal dari terjadinya cekcok antara nyokap dan bokap perihal uang pensiun bokap. Sebelum pensiun, bokap selalu bilang ke gue dan keluarga untuk memberikan uang pensiunan tersebut ke nyokap buat melunasi biaya kuliah adik. Ya bahasanya investasi uang pendidikan lah. Karena pada saat itu bokap juga punya ancang-ancang untuk mendirikan usaha, yaitu berupa CV di depan rumahnya. Perlu diketahui, sebelumnya rumah orang tua gue ini sendiri tuh masih memiliki lingkungan yang belum terurus dengan baik. Oleh sebab itu, bokap berinisiatif untuk mendirikan CV di halaman depan rumahnya untuk memanfaatkan lahan tersebut agar tidak menjadi lahan yang terbengkalai. Singkat cerita, bokap udah pensiunan. Namun uang pensiunan masih belum cair. Akan tetapi keluarga dari bokap sudah mulai datang ke rumah. Khususnya Pak Le gue, yang merupakan adik paling bontot bokap, datang ke rumah. Padahal dia ini sangat jarang datang ke rumah. Adik bokap gue menawarkan kerjasama untuk bisnis magazin senapan angin otomatis. Ini bisnis pale sekali ini. Saya minum dulu. Senapan angin tuh nggak mungkin Gen Z, itu nggak mungkin. Dikocok dulu bro. Iya, nyari burung. Mimis kan tuh. Sebentar, mana tadi? Hobi yang sangat pale. Dia menceritakan bahwa bisnis dia lagi terpuruk dan butuh dana untuk menjalankan bisnis tersebut. Bokap gue yang tadinya mau mendirikan CV berubah pikiran setelah mendengar cerita dari Pak Le gue sendiri. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menjalankan bisnis magazin. Nyokap dan gue yang menyadari hal itu memperingatkan bokap untuk tidak bekerja sama dengan Pak Le, karena sebelumnya keluarga kita sendiri pernah ditipu oleh Pak Le, hingga kami sekeluarga hidup secara pas-pasan. Bokap gue adalah orang yang baik dan juga gak tegaan, apalagi masih adik dia sendiri. Walaupun adiknya sebegitu tidak baiknya, masih aja berpikir bahwa adiknya tuh dapat berubah.
Namun apa daya, kami hanya memperingatkan hal itu dan bokap tidak mendengarkan. Waktu berlalu, bisnis yang dilakukan kerjasama antara Pak Le gua dan bokap memiliki ujungnya. Ya benar, Pak Le gua tidak kunjung membayar hasil penjualan dari produk magazin tersebut. Alhasil, uang pensiunan bokap dibawa lari oleh Pak Le gua sendiri. Walaupun ada jaminan, yaitu berupa mold yang ditahan oleh bokap gue, namun tetap saja Pak Le gue hilang entah kemana. Kayak moks aja gitu hilang di telan bumi. Disinilah awal masalah dimulai. Gue dan keluarga hanya diam dan hening karena Pak Le gue sendiri tidak dapat dihubungi. Uang yang sudah dibawa pun ratusan juta. Akhirnya nyokap dan bokap cekcok hebat di situ. Bokap yang tadinya orangnya selalu sabar, kini juga marah gak ketulungan. Melihat hal itu, nyokap juga teriak sejadi-jadinya. Untungnya, bokap gue yang marah cepat meredam amarahnya dan mulai menenangkan nyokap yang sedari tadi teriak-teriak aja tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Kami berdua menyadarkan nyokap dengan menuntun nyokap untuk terus beristighfar, namun tidak berhasil. Bokap juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Soalnya kejadian ini pernah terjadi pada awal pernikahan mereka. Bokap yang menenangkan nyokap dengan memegang tangan nyokap justru terpental akibat hempasan tangan nyokap. Seketika nyokap gue bukan seperti nyokap gue sebelumnya. Matanya melotot, mulutnya keluar air liur secara terus-terusan. Dan ditambah lagi tenaga yang dikeluarkan dari nyokap seperti bukan tenaga dari seorang wanita. Nyokap gue hanya mau mendekati gue dan hanya mau memeluk gue. Gitu aja. Nyokap juga gak mau melihat muka bokap. Ketika dia melihat bokap, dia hanya mendesis dan berteriak di depan muka bokap. Persis seperti kucing atau macan yang merasa dirinya terancam. Nah, kayak gitu tuh. Akhirnya bokap mengalah dan berpesan kepada gue untuk jaga ibu, sementara bokap gue keluar rumah dulu untuk menenangkan dirinya. Gue hanya berdua dengan nyokap yang masih belum sadarkan diri dan bertingkah layaknya macan, namun versi nurutnya nih. Tapi yang gue heran, di sekujur tubuh nyokap banyak nyamuk yang mengitari tubuh gue dan nyokap. Dan tidak ada dari nyamuk tersebut tidak menggigit gue. Mungkin typo ya, yang tidak menggigit gue gitu kali ya. Yang menggigit. Kan tidak ada kan tapi. Yang tidak ada, ya pokoknya gitulah. Berarti dirubungin doang tuh guys. Beberapa jam telah berlalu, gue yang selalu mengajak nyokap untuk berbicara, akhirnya nyokap gue membuka suaranya. Untuk gue. Tapi yang bicara bukan nyokap, melainkan si centil, yaitu Ratu Kuntilanak yang menjadi kodam dari mbah gue. Waduh, serem juga. Akhirnya nyokap gue meminta gue untuk dibuatkan kopi hitam. Padahal nyokap sendiri anti banget sama yang namanya kopi, apalagi kopi hitam. Gue pun menuruti permintaan nyokap gue dan gue buatkan kopi. Selang beberapa waktu, gue membawa kopi ke nyokap dan melihat nyokap gue sedang membelai rambutnya di depan kaca dengan ekspresi wajah yang membuat gue bergidik merinding. Bukan main. Wajahnya senyum dengan mengeluarkan air mata, membuat gue udah gak kuat lagi sama keadaan nyokap gue sendiri. Akhirnya gue tarik nyokap ke kamar dan gue bicara dengan nyokap. Udah cukup ya, kasihan nyokap gue kalau lu masih di dalam terus. Nanti tak bantu keluarin ya. Dan sosok itu bilang, saya sebenarnya kasihan dengan ibumu. Batinnya begitu tersiksa dengan Pak Le-mu, karena kejadian ini bukanlah yang pertama bagi ibumu. Saya sendiri udah gak tahan ngelihatnya, makanya saya hibur dia. Oh begitu caranya, Dam. Kodam. Mendengar percakapan itu, gue jadi tahu bahwa maksud tujuan makhluk itu baik. Oke, ya udah kalau gitu tak bantu bacain Al-Quran biar kamu bisa keluar ya. Dan nyokap gue pun bilang, gak perlu. Saya lebih fasih membacanya dibandingkan kamu. Anjas. Malu lu pada lu. Dencil, malu. Sebelum itu saya mau minum kopi dulu sebelum pergi. Dan minum air putih yang sudah kamu bacain doa. Udah, gue juga heran.
Kok dia tahu kalau gue buat air doa sembari bikin kopi tadi? Akhirnya nyokap minum kopi, disusul dengan air putih yang udah dibacain doa. Kemudian nyokap berbaring di kasur dan kemudian tidur. Setelah kejadian itu, gue langsung nelpon bokap buat ngabarin kalau nyokap kondisinya sudah membaik. Menjelang zuhur, nyokap terbangun dengan kagetnya dan keluar keringat dingin dari badannya. Gue yang di samping nyokap juga ikut kaget dan bertanya, "Kenapa, Bu?" Nyokap gue bilang, "Tadi pas ibu tidur ada tangan gede banget nutupin muka ibu. Makanya ibu kaget." Alhamdulillah nyokap gue kondisinya udah mulai membaik pada saat itu. Dan bokap nyokap juga udah mulai saling bermaafan. Pesan gue dari cerita ini adalah selalu berhati-hati dengan uang, karena uang itu bersifat negatif dan positif. Dari sini gue juga belajar, uang itu tidak mengenal yang namanya saudara. Sampai di sini aja bang, maaf apabila ada salah kata atau ceritanya berbelit dan tidak terlalu seram. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wah, Kalau pesan dari saya, ditegur kodam itu memang gak enak. betul. Mendingan minta maaf. Iya, daripada diselang. Aduh, aduh Pak, ampun Pak, Ampun, Pak. ampun Pak, Ampun, Pak. Ampun, Pak. ampun Pak. Aduh, daripada diselang lu, mendingan minta maaf Pak Le. Ya, apa lagi lo, dagang magazin doang Pak. Dagangan lu magazin senapan angin. Aduh. Aduh, ini yang backingan nyokapnya itu kodam bro. Udah lo mendingan bisnis yang bener Daripada diselang. lo. Tapi kebayang sekali ya kalau memang bisnis magazin senapan angin itu adalah bisnis Pak Le. Nah, bisnis pale-pale kita breakdown deh. 5 bisnis pale-pale. Pertama, Magazin senapan angin. kedua, Joran. joran pancing. Betul. Nah, Ketiga, kandang burung. keempat, batu akik. Nah, Terakhir, kelima, bisnis pale-pale, bisnis pale-pale. pakan burung. Nah, itu dah. Nggak tapi- mungkin pale-pale itu bikin tempat yoga gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bikin lapangan padel gitu. Pale-pale bikin maca gitu. Nggak mungkin. Seremonial maca. Pale selamat buka usaha apa? Maca dulu yang kekinian dulu. Yo. Itu yang nanya nyautnya gitu tuh. Coba gue nanya, Pak Le, Ya, lagi bikin usaha apa Pak Le? bikin usaha itu loh. Apa yang lagi viral itu loh, maca-maca itu. Wow. Gitu dong tuh nyautnya tuh. Yo. Gayanya. Seremonial Aduh. maca. Seremonial maca tuh ada protokolernya gak sih? Hai. Tergantung. Lagi namanya seremonial maca. Pokoknya lo kalau seremonial yang harus lo baik-baikin protokolernya ya. Nah itu, jangan sampai dibentak. Selang lagi aja nanti yang keluar. Aduh, kasihan ya. Ini bapak ibunya jadi berkelahi karena kelakuan si Pak Le. Bener-bener nih harus gue pantau mulu nih. Botak nih. Arahnya ke adik kandung sendiri. Weh, Jadi mencurigai yang dekat. lah justru yang dekat itu yang bisa Itu, jadi jauh bro. benar. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendekatkan yang jauh, ini menjauhkan yang dekat. Jancuk. Ini adalah suara dari korban investasi bodong. Oh, ora, ntar aja. Wes, aku baru dapat fakta satu lagi. Intinya hati-hati sama uang ya. Sama hati-hati sama kodam yang cuma menghibur tapi nyiksa. Betul. Orang menghibur kok nyiksa. Maksudnya baik. Menghibur tuh kayak episode sebelumnya. Atlet loncat-loncat ya. Tolong camkan itu.
Oke, itu tadi Ya. pesannya ya, hati-hati sama uang. Kalau kata orang Betawi, rumah itu lawannya rayap. Rayap ini biasanya berupa paman. Hati-hati tuh. Nah, itu dia. Gimana caranya kita itu jadi kayak batu, Apa itu, jangan Bang? jadi kayak balok. Apa itu? Kalau kata Uloy Kalibatapang, Mm-mm. balok itu kuat memang. Betul. Lo mau pakai giniin gak bakal patah. Lo mau benturin juga paling rompal doang gak bakal hancur. Dia hancur karena yang ada di dalamnya itu rayap-rayap yang tidak terlihat yang menghancurkan dari dalam. Anjas. Kalibatapang, Kalibatapang, Street Story, Kalibatapang, oi oi. Nah, Dadah. dadah.